Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiyu. Bab 107. Faktanya. Pada awalnya, Fang Qiyu ingin menyelesaikan skor lama dengan Gao Fei tapi dia masih membawa koper dengan uang tunai 300.000. Tetapi sekarang, bahkan guru itu turun tangan untuk membantu, tidak perlu menolak lagi. Pada titik ini, skor lama ini harus diselesaikan dengan Gao Fei. Baik, kalian ikut denganku. Pak Ma mengangguk puas ketika dia bergerak menuju garis awal trek. Gao Fei melemparkan pandangan menantang pada Fang Qiyu sebelum melanjutkan. Fang Qiyu tetap tenang. Secepatnya, mereka bertiga datang ke garis awal meteran dashboard. Istirahat. Berdiri di garis start, Tuan Ma meniup peluit yang tergantung di lehernya dan melambai kepada para siswa olahraga yang berlatih di sekolah selama liburan. Dia berkata, merakit. Secepatnya. Semua siswa yang secara khusus terdaftar di sekolah olahraga berkumpul. Semua orang, istirahat, dan bersihkan jalur untuk siswa Gao Fei dan Fang Qiyu. Kata Tuan Ma sambil melirik Fang Qiyu dan Gao Fei. Dia kemudian menambahkan, hari ini, siswa Gao Fei dan Fang Qiyu akan memiliki pertandingan lari persahabatan. Mendengar itu, para siswa memandang Fang Qiyu dengan heran. Belajar di sekolah olahraga, sebagian besar dari mereka, meskipun bukan bagian dari tim trek, pernah mendengar tentang Gao Fei sebelumnya. Di tim lintasan, Gao Fei selalu berada di posisi teratas, dikenal karena kecepatannya. Bagaimana dengan Fang Qiyu? Semua orang bingung. Kebanyakan dari mereka tidak tahu siapa Fang Qiyu. Siswa Fang Qiyu tidak ada di sekolah olahraga kita, kan? Belum pernah mendengar orang seperti itu. Kurasa aku sudah melihat nama ini di BBS sekolah kita. Dia seharusnya dari sekolah pengobatan Tiongkok. Tidak mungkin. Seorang siswa kedokteran Tiongkok bersaing dengan Gao Fei dalam berlari. Bukankah ini pelecehan diri sendiri? Ya, performa trek dan lapangan Gao Fei tidak cocok di seluruh sekolah. Bukankah Fang Qiyu ini tahu itu? Betapa membosankan. Apa gunanya pertandingan ini? Pria Fang Qiyu itu pasti akan kalah. Mengapa Pak Ma mengatur pertandingan seperti itu? Seorang mahasiswa baru sedang mencari siksaan. Tentu saja kita akan memuaskannya. Mahasiswa baru tahun ini benar-benar payah. Dia terlihat bodoh dalam segala hal. Siswa khusus olahraga itu menunjuk ke Fang Qiyu. Tidak ada yang percaya pada Fang Qiyu. Mereka semua merasa hasil pertandingan ini terlalu jelas bahwa Gao Fei akan mengalahkan Fang Qiyu sejauh ini. Namun di sisi lain, di kerumunan, anggota tim trek melihat Fang Qiyu dan saling memandang meskipun mereka sendiri. Apakah itu dia? Tanya salah satu anggota tim lintasan, terkejut dan tidak yakin. Mungkin. Menjawab anggota tim trek lain, sama tidak yakinnya. Itu dia. Pagi itu aku memperhatikannya dengan ama. Saya yakin itu dia. Benar-benar dia. Kata yang lain, sangat positif. Mendengar komentar dari anggota tim trek itu, siswa olahraga khusus lainnya mulai merasa penasaran. Siapa? Siapa yang Anda bicarakan? Apakah kalian kenal dia? Tanya satu, menunjuk ke Fang Qiyu. Tidak juga. Saya pernah melihatnya sekali. Salah satu anggota tim trek mengingat situasi itu dan menjawab, suatu pagi kami bertemu dengannya saat pelatihan di Central Lake. Dia berlari di sana, sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari Gao Fei. Mendengar itu, kerumunan terkejut. Omong kosong. Lebih cepat daripada Gao Fei. Ucapan kaget datang dari kerumunan. Sebenarnya, aku tidak tahu. Anggota tim trek tersenyum masam, hatinya masih berkibar karena ketakutan, dan berkata, saya hanya ingat saya bertemu dengannya 4 kali dalam 2 putaran dan setiap kali dia berlari melewati kami. Gao Fei berlari kencang pada waktu itu, tetapi saya tidak melihat dari dekat mana yang cepat. Bagaimanapun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Fang Qiyu sangat buruk. Aku tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Gao Fei. Mendengar itu, para siswa khusus olahraga itu menghela nafas lega. Gao Fei sudah sangat cepat. Jika Fang Qiyu lebih cepat, dia akan menjadi monster. Namun, menurut anggota tim trek itu, Fang Qiyu ini harus baik-baik saja sehingga dia tidak akan menderita kekalahan yang terlalu menyedihkan. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, siswa-siswa khusus olahraga itu, awalnya tanpa minat, sekarang tiba-tiba memiliki harapan. Menurut anggota tim lintasan itu akan menjadi pertarungan yang mengasyikkan. Semakin menarik. Jika Fang Qiyu ini benar-benar baik, akan sulit bagi Gao Fei untuk menjaga reputasinya sebagai yang terbaik di sekolah. Omong kosong. Gao Fei adalah yang terbaik di seluruh sekolah. Gao Fei ini bahkan tidak berspesialisasi dalam olahraga. Bagaimana dia bisa mengalahkan Gao Fei? Betul sekali. Kemenangan tentu saja milik Gao Fei.
Saya bisa mengerti pelajar Fang Qiu sedang mencari tantangan, tapi saya tidak mengerti mengapa dia harus memilih Gao Fei di antara begitu banyak orang di tim lintasan. Kenapa dia ingin menyiksa dirinya sendiri? Saya mendengar semua mahasiswa kedokteran Tiongkok agak aneh. Mungkin siswa ini, Fang Qiu, suka sekali dilecehkan. Haha. Segala macam komentar dan tawa rahasia datang dari kelompok siswa khusus olahraga ini. Bahkan dengan dukungan dari anggota tim trek, mereka masih tidak percaya pada Fang Qiu. Disetujui bahwa Fang Qiu akan gagal dalam menghadapi kekuatan absolut Gao Fei. Di sini, ayo pemanasan dulu. Ma memandangi Fang Qiu dan berkata, Gao Fei telah melakukan latihan fisik di sini. Anda baik-baik saja. Tidak dibutuhkan. Fang Qiu menggelengkan kepalanya secara langsung. Pak Ma terkejut. Dia menegur, pelajar Fang Qiu, beberapa latihan pemanasan sebelum lari dapat membantu Anda menghindari cedera ligamen dan kecelakaan lainnya. Apakah Anda yakin ingin melewatinya? Terima kasih, Guru, atas perhatian Anda. Ini benar-benar tidak perlu. Fang Qiu mengulanginya dengan anggukan. Di sebelah dia, Gao Fei menatap Fang Qiu dengan mencibir. Dia berkata pada dirinya sendiri, segera Anda akan melihat. Ini kesempatan saya untuk membuktikan diri. Di sekitar mereka, siswa olahraga khusus lainnya juga mengangkat alis mereka. Tidak ada pemanasan. Sangat sombong. Tidak heran dia tidak berspesialisasi dalam olahraga. Dia bahkan tidak tahu pentingnya pemanasan. Aku harap dia tidak akan memutar pergelangan kakinya di tengah jalan. Dia seorang mahasiswa kedokteran Tiongkok. Dia tidak perlu pemanasan. Dia bisa mengobati cederanya sendiri. Komentar menyebar ke kerumunan dengan tenang. Sekali lagi, semua orang tertawa. Di sini. Jadi tidak ada pemanasan. Kalian bersiap-siap. Pertama, lari 100 meter. Kata Pak Ma setelah beberapa pemikiran. Setelah, dia memberi isyarat pada satu anggota tim trek untuk mengatur waktu balapan di garis finish 100 meter jauhnya. Gao Fei melompat di tempatnya dengan lembut, dengan seringai yang sama menggantung di sudut mulutnya. Fang Let Qiu melonggarkan pakaiannya dan pindah ke garis start, bersiap untuk berlari. Secepatnya, semuanya sudah siap. Pak Ma berdiri di samping, memasukkan peluit ke mulutnya, lalu mengangkat tangan kanannya. Sesaat kemudian, peluit berbunyi. Pak Ma mengayunkan tangan kanannya ke bawah dengan cepat. Pada saat ini, Gao Fei mendorong kaki kanannya dan seluruh tubuhnya melompat keluar seolah-olah dia memiliki sayap. Tapi hanya lebih dari 10 meter dalam lomba. Gao Fei mendengar angin bersiul di telinganya. Dia berbalik untuk melihat. Fang Qiu berlari leher dan leher dengannya, dan kecepatannya meningkat. Sebelum dia bisa bereaksi, Fang Qiu telah memimpin. Melihat ini, Gao Fei mulai merasa cemas. Dia berlari mati-matian, giginya mengepal dan mata tertutup. Di belakang mereka, melihat ini, semua siswa khusus olahraga itu tercengang. Gao Fei disalib. Fang Qiu itu benar-benar menyalip Gao Fei. Menurut pendapat mereka, Gao Fei harus berada jauh di depan Fang Qiu dalam waktu singkat di dashboard 100 meter ini. Realitas di depan mereka adalah gambaran yang sepenuhnya bertentangan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana siswa Fang Qiu bisa secepat ini? Disalib. Orang ini telah menyusul Gao Fei. Lihat postur student Fang Qiu sambil berlari. Bagaimana bisa tubuhnya terkoordinasi dengan baik? Kerumunan terkejut. Siapa yang bisa menebak? Seorang siswa dari School of Chinese Medicine menyalip seorang anggota tim lari dengan kecepatan 100 meter. Sebenarnya, anggota tersebut adalah Gao Fei, pelari tercepat dari tim trek. 100 meter sangat pendek. Perlombaan berakhir ketika penonton masih syok. Anggota tim lacak untuk ketepatan waktu dan keduanya kembali ke garis start. Fang Qiu tampak tenang, bernapas merata. Melihat Gao Fei. Sama seperti Fang Qiu, dia tidak terengah-engah sama sekali tetapi wajahnya sangat gelap. Bagaimana School of Chinese Medicine mendapatkan pelari hebat? Mengutuk. Kecepatannya luar biasa. Bahkan Gao Fei tidak bisa mengalahkannya. Anak muda ini sangat baik. Kerumunan menatap Fang Qiu dengan kaget. Kejutan dan perasaan yang mereka alami pada saat itu tidak mungkin untuk diungkapkan. Adegan itu terulang dalam benak mereka lagi dan lagi. Dan terus menantang kognisi mereka. Seorang siswa biasa baru saja mengalahkan seorang siswa yang terdaftar khusus untuk bakat olahraganya di lari 100 meter. Ini, di mana ini bisa masuk akal? Itu menghancurkan kognisi mereka. Umumkan waktunya. Begitu ketiganya kembali, Pak Ma segera memanggil. Gao Fei, waktu, 11,01 detik. Fang Qiu, waktu, 10,3 detik. Mendengar hasilnya, semua orang tercengang. 10,3 detik.
Itu seharusnya cukup untuk membuatnya lolos ke putaran final 100 meter National University Games. Tahun lalu juara lari 100 meter National University Games selesai dalam 10,28 detik. Dan Fang Qiu selesai dalam 10,3 detik. Itu bertentangan dengan tatanan alam. Bahkan Pak Ma yang berpengalaman juga terpana. Dia berlari keluar tanpa pemanasan dan selesai dalam 10,3 detik. Dia akan lebih cepat dengan pemanasan yang tepat. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, Merma yang terkejut dengan baik tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Hasil 11,01 detik Gao Fei sudah cukup bagus. Tapi Fang Qiu ini benar-benar luar biasa. Di bawah cahaya yang mempesona dari hasil ini, tidak ada yang memperhatikan kinerja Gao Fei. Potensi besar. Mata Tuan Ma terhadap Fang Qiu berbinar. Aku tidak terima. Ketika semua orang terkejut dengan kinerja Fang Qiu, Gao Fei berwajah gelap tiba-tiba menyatakan. Itu hanya perbedaan 1 detik. Itu semua karena latihan lebih dari 1 jam yang saya lakukan sebelum lomba. Kalau tidak, aku akan lebih cepat darinya. Dan dia sangat dekat dengan saya sehingga dia mengganggu ritme berlari saya. Kalau tidak, saya akan melakukan yang lebih baik. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 108. Mendengar kata-kata Gao Fei, Fang Qiu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Itu lebih memalukan jika kamu tidak mampu kehilangan daripada kalah. Tidak perlu terburu-buru. Berikutnya ada ras lain. Ma menenangkan Gao Fei dan kemudian buru-buru mengumumkan, yang berikutnya akan mencapai jarak 200 meter. Dia ingin melihat seberapa mampu Fang Qiu. Tanpa menunggu jawaban Fang Qiu, dia menatap lurus ke Gao Fei. Aku akan memberimu istirahat. Berapa lama Anda perlu istirahat? Tanya Pak Ma. Beri aku 5 menit. Gao Fei menatap Fang Qiu dengan dingin dan berkata, dalam 5 menit, aku pasti bisa melakukannya. Dia menghindari tetapi dia sudah menganggap Fang Qiu sebagai lawan yang kuat di dalam hatinya. Aku tidak menyangka bocah ini benar-benar sesuatu. Namun, dia tidak meninggalkan Fang Qiu jauh di belakangnya pada awalnya seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, Fang Qiu menyusulnya, yang mengganggu pikirannya dan menjalankan ritme. Hasilnya tidak sebagus yang saya harapkan. Ketika saya melemparkan diri saya ke dalam berlari, saya yakin bahwa saya tidak akan kalah dari Fang Qiu. Di balapan berikutnya, saya akan berkonsentrasi untuk berlari. Baik. Pak Ma mengangguk. Dia juga tidak ingin melihat siswa yang dilatihnya disusul oleh siswa biasa. Itu berarti pelatihannya gagal total. Secepatnya, 5 menit berlalu. Fang Qiu dan Gao Fei berdiri sejajar di garis start lagi. Aku tidak akan memberikan alasan kepadamu kali ini. Gao Fei menoleh dan berkata kepada Fang Qiu yang berjarak 3 trek darinya. Jarak yang begitu jauh adalah permintaan Gao Fei. Berisik, kata Fang Qiu. Gao Fei mendengus dingin dan melihat ke depan. Ekspresinya serius dan dingin. Aku tidak bisa kalah dalam lomba ini. Das 200 meter dimulai. Saat peluit berbunyi, mereka berdua bergegas keluar lagi. Tampaknya menjadi alasan untuk istirahat 5 menit, Gao Fei memang berlari lebih cepat dari sebelumnya. Namun, tepat ketika dia berlari kencang, mengira dia akan memenangkan Fang Qiu. Sosok Fang Qiu, bagaimanapun, muncul lagi di depannya dan meninggalkannya dalam waktu yang sangat singkat. Aku tidak bisa kalah. Saya tidak bisa kalah. Gao Fei mati-matian mengertakkan gigi dan cepat menyesuaikan diri, takut diganggu lagi. Dia tidak memikirkan hal lain. Dia berlari ke depan seperti orang gila. Tapi, sebelum dia menyusul, Fang Qiu sudah berhenti. Perlombaan telah berakhir. 2 pencatat waktu berlari, melihat dengan kaget pada stopwatch di tangan mereka, dan mengumumkan hasilnya. Gao Fei, 20,57 detik. Fang Qiu, 19,59 detik. Hasilnya mengejutkan semua orang yang hadir. Karena itu adalah balapan 200 meter, mereka semua tidak yakin siapa yang selesai pertama dan mereka sedang menunggu hasil diumumkan. Hasilnya langsung menyebabkan diskusi semua orang yang hadir. Bagaimana mungkin dia menghabiskan kurang dari 20 detik dan hampir menembus 19 detik. Terlalu luar biasa. Kekuatan ledakan ini sangat sempurna. Sprint mengandalkan daya ledak. Kekuatan ledakan Fang Qiu sangat kuat. Para siswa khusus olahraga semua memandangi Fang Qiu dengan kaget dan semua orang tidak bisa tidak mengaguminya. Tanpa keraguan, hasil Gao Fei dari 20,57 detik untuk 200 meter sudah sangat menakutkan. Karena rekor lomba 200 meter di National College Athletics Games adalah 20,47 detik. Tapi Fang Qiu benar-benar berlari kurang dari 20 detik. Mendesis. Ini terlalu mengerikan. Itu tidak mungkin. Saat Gao Fei mendengar hasilnya, wajahnya sangat mendung.
Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Fang Qiu berlari begitu cepat? Tidak bisakah mereka membuat kesalahan sambil memperhitungkan waktu? 20,57 detik sudah merupakan hasil terbaik saya dari 200 meter, tapi sekarang, Fang Qiu sebenarnya lebih cepat dari saya. Itu tidak mungkin. Aku tidak bisa menerima kenyataan. Tidak mungkin. Kita harus bersaing sekali lagi. Aku pasti bisa menang. Tapi Pak Ma di samping lebih bersemangat. Tidak hanya lomba 100 meter, tapi orang ini juga bisa bersikeras selama lomba 200 meter dan kecepatannya lebih cepat dan lebih cepat. Secara umum, pelari cepat semua tentang kekuatan ledakan. Hasil 100 meter tidak dapat digunakan untuk mengukur yang 200 meter karena kekuatan ledakan orang memiliki durasi tertentu. Dan durasi daya ledak berbanding lurus dengan hasilnya. Satu balapan lagi. Ketika semua orang masih sok, Gao Fei berkata dengan wajah muram sambil mengertakkan giginya, kali ini, 400 meter. 400 meter. Semua orang mengambil napas dalam-dalam. Mereka memperhatikan Gao Fei dengan dalam. Kemudian mereka melihat dalam pada Fang Qiu. Meskipun 400 meter tidak terlihat panjang dan hanya satu putaran. Sebelum ini, Fang Qiu dan Gao Fei sudah berlari 100 meter dan 200 meter sekali. Apa yang disebut daya ledak adalah kekuatan maksimum yang bisa meledak seseorang dalam waktu singkat. Dan kekuatan semacam ini tidak bisa meledak selama beberapa kali berturut-turut. Meskipun dalam 100 meter dan 200 meter, hasil Fang Qiu lebih baik daripada imajinasi semua orang, tetapi bisakah Fang Qiu bertahan untuk lomba 400 meter lainnya? Seperti diketahui semua orang. Mereka yang belum dilatih secara khusus tidak tahan dengan kerumitan semacam ini. Sebagai siswa khusus lintasan, pasti tidak akan ada masalah bagi Gao Fei untuk bertahan 400 meter. Tapi bagaimana dengan Fang Qiu? Dia hanya murid biasa dari sekolah pengobatan Tiongkok. Meskipun dia berolahraga setiap hari dan dia bisa memenangkan Gao Fei dalam lari 100 meter dan lari 200 meter, bisakah dia tetap melakukannya dalam lomba 400 meter berikutnya? Sekaligus, semua orang tidak berani menghakimi. Semua orang tahu bahwa hal terpenting dari ketiga ras ini adalah balapan 400 meter terakhir. Setelah mengetahui kesulitan balapan terakhir dengan sangat baik, semua orang tidak bisa tidak menantikannya. Kali ini, akan Fang Qiu yang akan terus menang dan menjadi kuda hitam terbesar. Atau akankah Gao Fei yang akan membuktikan kekuatan nyata dari siswa khusus olahraga dengan serangan balasan yang kuat? Mendengar kata-kata Gao Fei, Tuan Ma di samping tidak sabar untuk menciumnya. Bagaimana dia tahu bahwa aku ingin belajar lebih banyak tentang kekuatan Fang Qiu? Jadi sekali lagi, sebelum Fang Qiu berbicara, dia langsung berkata, beristirahatlah selama 10 menit dan setelah itu, kita akan mulai lagi. Fang Qiu tidak punya pilihan selain setuju. Mereka pergi untuk istirahat. 10 menit kemudian. Apakah kamu siap? Tuan Ma melirik Fang Qiu. Iya nih. Fang Qiu mengangguk. Di sana. Gao Fei tidak sabar menunggu. Setelah 2 garis sebelumnya, ia akhirnya mengerti bahwa kekuatan ledakan Fang Qiu lebih kuat darinya. Namun, Fang Qiu hanya mengambil keuntungan dari kekuatan fisiknya yang baik. Sebelum balapan, saya telah dilatih untuk waktu yang lama, jadi kekuatan ledakan saya tidak cukup. Sekarang, Fang Qiu telah berlari 2 kali, jadi kekuatan ledakannya hampir habis. Sekarang, kita benar-benar berada di level yang sama. Tapi tidak ada yang menduga bahwa Fang Qiu masih setenang sebelumnya. Siap. Di bawah tatapan penuh harap dari semua orang, Tuan Ma berjalan ke sampingan dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. 2. Peluit berbunyi. Tangan kanan Ma tiba-tiba terayun. Di garis start, Fang Qiu dan Gao Fei bergegas keluar dalam postur standar pada saat yang sama. Kali ini, Gao Fei masih sangat cepat, tetapi tidak segila sebelumnya. Sebagai gantinya, dia mengintip Fang Qiu di sebelahnya. Tetapi dia menemukan. Kecepatan Fang Qiu masih tidak lambat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Fang Qiu menyusulnya dalam sebuah tries. Gao Fei tiba-tiba merasa cemas dalam hati. Tapi dia tidak terlalu peduli. Lari ke depan. Gao Fei tiba-tiba mengerahkan semua kekuatannya dan menggunakan semua keterampilan berlari pada saat yang sama, dengan cepat mengejar. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mengejar, jarak antara Fang Qiu dan dia semakin lama semakin jauh. Ini membuat Gao Fei benar-benar putus asa. Tidak jauh dari sini. Semua siswa khusus olahraga dan merma semua tertegun. Karena mereka melihat 2 kecepatan yang sangat berbeda. Gao Fei sangat cepat. Dia begitu cepat sehingga mereka tidak bisa membantu mengoceh. Tapi Fang Qiu lebih cepat. Dia sangat cepat sehingga dia meninggalkan Gao Fei langsung. Itu, terlalu cepat, bukan? Apakah dia masih manusia?
Dia tidak lain adalah manusia terbang. Ya dewa, dia hanya lebih cepat dari kelinci. Sampah. Gao Fei akan kalah kali ini dan dia akan kalah dari murid sekolah pengobatan Tiongkok. Nama siswa khusus olahraga kami juga akan dibuat untuk. Bukankah Fang Qiyu mahasiswa baru? Bukankah kecepatannya terlalu luar biasa? Bukankah orang ini pergi ke sekolah menengah olahraga? Semua orang terkejut dan terpana, kata-kata mereka penuh dengan horor. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka melihat seseorang yang bisa berlari begitu cepat. Di satu sisi, Pak Ma juga menatap dan memerah-merah karena kegirangan. Jenius. Dia hanya jenius atletik. Tubuhnya, langkahnya, dan koordinasi fisiknya sempurna. Sebagai guru olahraga di perguruan tinggi, Pak Ma sangat jelas tentang mekanika manusia. Dia tahu otot mana yang dibutuhkan untuk mengerahkan kekuatan dan tahu kerja sama fisik seperti apa yang diperlukan untuk mencapai koordinasi yang sempurna dan dengan demikian memasuki kondisi berlari yang sebenarnya. Dalam kondisi itu, setiap kekuatan pelari tidak akan sia-sia dan efek latihan akan menjadi yang terbaik. Selain itu, beban yang dirasakan pelari saat berlari akan berkurang. Semua orang bisa mencapai kondisi itu. Tetapi premisnya adalah bahwa banyak latihan dibutuhkan. Misalnya, ketika seseorang yang suka berlari 5 km, dia akan merasa santai. Ketika dia berlari 5 hingga 10 km, dia akan mulai lelah. Ketika dia berlari 20 km, dia akan kelelahan. Tetapi jika dia melanjutkan dan berlari 30 km, pelari akan menemukan bahwa tubuhnya tampaknya berjalan secara mekanis, bahkan itu tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jika dia terus berlari, dia akan menemukan bahwa kelelahan fisik secara bertahap akan berkurang dan kemudian dia akan menjadi energi lagi. Namun pada kenyataannya, itu karena ketika seseorang melakukan lari panjang, setiap otot tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan proses berlari. Ketika dia mengulangi gerakan yang sama untuk beberapa kali, tubuhnya secara otomatis akan membagi kekuatan sesuai dengan gerakan ini, sehingga memasuki kondisi latihan yang sempurna. Ini adalah batas terobosan yang sering dikatakan orang. Ketika seseorang menerobos batasnya, kecepatan larinya akan lebih cepat. Dan Fang Qiyu hanya dalam kondisi ini. Dia tidak perlu membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan proses yang berjalan. Tubuhnya dapat segera memasuki kondisi ini segera setelah dia bergerak. Orang seperti itu, di bidang olahraga, terutama di bidang lintasan, disebut jenius. Karena orang lain perlu menghabiskan beberapa tahun, bahkan puluhan tahun untuk nyaris tidak mengontrol negara. Tapi dia terlahir dengan kemampuan ini. Bukankah ini jenius? Pak Ma sangat senang dan senang. Karena dia menemukan orang yang dia cari. Seseorang yang bisa membawanya kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan dan hasil. Tapi waktu itu, perlombaan menjadi putih panas. Fang Qiyu sudah tiba di tempat yang hanya berjarak 10 meter dari garis finish. Namun, alih-alih bergegas menyelesaikan lomba, ia berhenti di tempat dan menoleh untuk melihat Gao Fei yang masih 50 meter jauhnya, menunggu sambil tersenyum. Pada saat ini, Gao Fei sudah sangat marah. Wajahnya menjadi ungu. Ketika dia berada 20 meter dari garis finish, Fang Qiyu yang sedang menunggunya tiba-tiba tersenyum padanya. Fang Qiyu membuat gerakan, dengan cepat melewati garis finish. Perlombaan telah berakhir. Sampai Fang Qiyu dan Gao Fei kembali, semua orang masih syok. Ini sangat menakutkan. Saya pikir dia tidak bisa bertahan. Dia sedang menunggu Gao Fei sekarang. Ya dewa, ini memalukan. Gao Fei sebenarnya dikurangi menjadi ditunggu. Baru saja, dia menunggu setidaknya beberapa detik. Dari mana monster ini berasal? Kecepatannya sangat mengerikan. Siswa olahraga khusus semua memandang Fang Qiyu seolah-olah melihat monster. Umumkan waktunya. Suara Pak Ma terdengar.